Oh, Pak Dikta. Kamu kok belum pulang? Iya Pak, saya nungguin Bapak malahan. Saya tadi soalnya disuruh ke rumah Bu Cynthia. Kira-kira saya boleh nebeng nggak sama Pak Dikta? Boleh. Makasih banyak ya Pak. Kamu jadi besok bikin SIM? Oh, jadi tadi sih saya udah daftar online. Tapi tinggal kayaknya tes teori sama nanti tes langsungnya aja. Ya. Mas Kenzo. Wih, Mas Kenzo mau jemput Mbak Aurel. Mbak Aurel tadi udah pulang duluan karena ada urusan di kampus tadi sore sih. Enggak. Saya sih pengen jemput kamu, Mutiara. Oh, tumben jujur. Mutiara biar saya antar aja, Mas Dikta. Saya nggak mau dia ngerepotin Anda. Kebetulan saya juga ada keperluan ke kantor polisi buat ngurus kasus Sandra dan kasus lainnya. Yaudah, kalau gitu saya sama Mutiara duluan dulu. Saya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Permisi Pak. Cukup ya Mas Kenzo? Saya bilang saya akan nggak terima penolakan, Mutiara. Saya juga nggak terima pemaksaan Mas. Saya nggak maksa kok, Mak. Saya cuma nggak suka aja kalau ditolak. Lah, itu kok bedanya? Ya beda lah, Mutiara. Saya kan juga udah bilang kalau kamu tuh nggak usah dekat-dekat sama cowok lain. Kan saya juga udah bilang, aneh. Mas Kenzo sama saya itu nggak punya hubungan apa-apa. Kecuali kalau orang pacaran. Baru iya bisa kayak gitu. Tapi kalau nggak pacaran... Kamu tuh pengen banget jadi pacar saya, Mutiara. Enggak. Maksud saya itu aneh aja Mas. Kalau misalkan nggak pacaran tapi nyuruh-nyuruh kayak gitu. Nih, sama kayak kerjasama. Kerjasama kalau ketemu tiap hari terus nggak ngomongin kerjaan aneh kan? Minimal harus ada kontrak dulu, surat perjanjian. Sama kayak hubungan, cowok sama cewek juga harus kayak gitu. Ada kontrak dulu, oh kamu pacar aku pacar kamu. Baru bisa. Tinggal bilang aja kalau kamu mau jadi pacar saya, gampang kan? Orang pede narsis, sok ganteng. Terus Mbak Kayla gimana Mas? Udah ditanyain? Tetap masih mau resign? Kayla, aku mohon sama kamu pertimbangkan lagi baik-baik. Ya. Aku udah berusaha, Ken. Aku kerja sebaik mungkin. Aku datang tepat waktu. Bantu presentasi, handle klien. Semua itu aku lakuin. Tapi mungkin aku nggak akan bisa kerja secara profesional. Maksud kamu gimana? Setiap aku dekat sama kamu, aku pakai hati, Ken. Antara kamu yang gak sadar atau emang kamu yang gak peka. Aku udah coba mendam perasaan aku. Tapi pada akhirnya perasaan ini cuma jadi bom waktu yang pada akhirnya meledak. Dan kamu pemicunya, Ken. Kamu ngedeketin Mutiara lewat aku. Kayla, aku minta maaf. Dan aku janji gak bakal ulangi kesalahan yang sama. Jadi aku mohon sama kamu jangan resign dari kantor ini. Aku nggak bisa, Ken.
Biar aku aja yang pergi dan aku yang ngalah. Jadi setelah aku resign, dan kalau kamu jadian sama Mutiara, aku pasti ikut senang. Jadi kamu harus buru-buru nembak Mutiara, Ken. Setelah aku pergi, biar aku sendiri yang nanggung rasa sakitnya. Ya kurang lebih gitulah ceritanya. Kasihan banget Mbak Kayla. Padahal dia selalu setia nemenin Mas Kenzo. Pada saat perusahaan Mas Kenzo goyah aja, dia tetap gak nyerah, tetap berjuang. Tapi sekarang yang bikin dia nyerah, karena cintanya gak dibales. Saya akuin kalau saya itu salah. Padahal saya juga udah janji sama Kayla kalau saya nggak bakal jadiin dia alasan lagi buat ketemu sama kamu. Tapi kayaknya dia tetap milih buat resign deh. Entah itu besok ataupun lusa. Kayaknya Kayla tetap bakal ngasih surat pengunduran dirinya nanti ke kantor. Pada saat perusahaan diambang kehancuran, Mbak Kayla tetap bertahan. Tapi kali ini dia nggak kuat cuma karena perasaan. Hati emang lemah ya Mas. Sekuat-kuatnya logika, bakal kalah kalau bicarain soal rasa. Saya juga nggak ngerti kenapa. Padahal saya nggak pernah nganggap diri saya itu keren atau nggak ganteng. Tapi nggak tahu ya kalau sampai sama Kayla. Kenapa bisa mereka suka sama saya? Hahaha, lagi bercanda kan Mas? Nggak lucu soalnya. Ini lagi merendah, buat meroket. Maksudnya apa? Nih, itu yang namain siapa? Mas Kenzo sendiri kan? Kan emang saya ganteng, saya salah gak? Tuh, narsis banget, astagfirullah. Kenapa tiba-tiba ngasih handphone? Ganti aja nama kamu di kontak saya bebas. Apa aja? Ya udah. Kok nggak ada Mutiara? Oh sorry, jangan cari Mutiara. Coba kamu searchnya gadis cengeng. Ada kan? Ini fitnah namanya. Mas tahu saya bukan gadis cengeng. Saya ini gadis yang kuat, Mas. Ya udah ganti aja bebas apa aja. Ini serius imut cute kayak gini. Hah? Iya. Saya kan punya harga diri, Mas. Saya bukan gadis cengeng. Saya sekarang imut cute. Ini saya juga lagi ngeliat ini orang yang namanya imut cute. Maaf ya Mas Kenzo. Sekarang Mas Kenzo kalau ngeledek saya nggak ngefek. Karena emang saya udah beneran imut cute. Ayo, kita ke rumah Ibu Cynthia. Ayo.